Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Hey, it's me again, Mr. Ade. Today we are going to discuss a science topic entitled Plants in Different Environment. Tanaman-tanaman di tempat-tempat atau lingkungan yang different, berbeda. Nah, jadi setiap tanaman dalam lingkungan yang beda-beda, tanamannya pun berbeda-beda. Seperti apa sih ciri-ciri khasnya? Yuk kita masuk saja ke next slide. Let's go. Plants in different environments. The condition in an environment affect which plant are found there. Nah, kondisi dari lingkungan, the condition of the environment affects which plants are found there, mempengaruhi tanaman apa yang ada di sana. Found there. Nah, jadi kalau tanaman-tanaman seperti kaktus tidak mungkin kamu temukan di laut. Begitu juga dengan sebaliknya. Tanaman seperti rumput laut tidak mungkin kamu temukan di gurun. Nah, kita lihat yuk. Ada environment apa aja sih? Most plants are suited or adapted to their environment. Nah, kebanyakan tanaman suited berarti cocok. Nah, tanaman itu saat mulai tumbuh ternyata lingkungannya cocok, akhirnya ia bisa terus-menerus tumbuh. Or adapted. Nah, adapted berarti beradaptasi. Maksudnya adalah tanaman tersebut awalnya tidak cocok, tapi ia tidak langsung mati, ia menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oh, di sini lingkungannya panas, berarti saya harus melebarkan akar saya supaya saya bisa mendapatkan air karena lingkungannya panas dan kering. Nah, begitu kurang lebihnya. Yuk, kita masuk ke the first environment. Tropical environment. Nah, tropical environment adalah lingkungan-lingkungan yang keadaannya adalah tropis. Bentuk tropis seperti apa ya? Oh ya, sebentar, tulisannya tertutup ya, saya kurangi. Nah, tropical environment, saya pindahkan saja ya. Tropical environment. Tropical environments are hot and wet. Nah, lingkungan tropis are hot. Hot apa sih? Hot panas ya, kalau kalian kegerahan berarti panas. And wet. Nah, jadi panas tapi tetap ada air di lingkungannya. Tetap basah, wet itu basah. The plants that grow there have large leaves. Tanaman yang tumbuh di sana mempunyai apa? Large leaf, yaitu daun yang lebar. Nih contoh-contohnya bisa dilihat ya. Ini satu daun nih. Satu daun lebarnya seperti itu. Nah, ini daunnya kecil-kecil sedikit, tapi dalam satu tangkainya banyak dan dia panjang. Nah, itu adalah contoh-contoh tanaman tropical. Next one. Nah, hot and dry environment. In hot and dry environment, the plants have to find a ways to storing water. Nah, seperti yang tadi saya bilang, tanaman kaktus di hot and dry environment harus mempunyai cara, have to find ways, harus mencari cara untuk menyimpan air. Nah, untuk mencari air juga iya, dan tapi setelah mencari, begitu didapat disimpan juga iya. Kenapa? Karena mereka akan kekurangan air karena di tempat kering. Nah, cara kaktus, the ways of cactus in storing water, dalam cara kaktus menyimpan air, yaitu contohnya adalah ini. Kenapa kaktus sih bentuknya seperti ini? Tebal. Dia seperti tiang listrik ya, tinggi, tebal. Nah, karena tebal itu disebabkan di dalamnya adalah untuk menyimpan airnya.
Jadi akar dia tuh banyak di bawah, sangat dalam, mencari ke dalam-dalam tanah. Nah, begitu dapat, airnya diserap dan dimasukkan ke batangnya. Nah, jadi batangnya ini isinya air. They usually have swollen stem. Nah, swollen stem, batang yang besar, or fleshy leaves. Fleshy leaves itu daun yang tebal, tapi contoh di kaktus ini daunnya tidak ada daunnya ya. Dia menggunakan swollen stem. Next one, grassland. Ya, grass. Grass adalah rumput. Grassland yaitu dataran rerumputan. Dataran rerumputan adalah dataran yang luas. Ada beberapa pohon sedikit-sedikit, jarang-jarang, jaraknya tidak terlalu berdekatan, dan dataran itu diisi oleh rumput-rumput yang sangat banyak. Grasslands are hot and dry for the most of the year. Hot and dry for the most of the year berarti panas, kering, tapi tidak sekering tempatnya si kaktus. Kenapa sih tidak sekering tempat kaktus? Karena there is a rainy season. Jadi kadang-kadang di situ dia mempunyai musim hujan juga, sedangkan tempatnya kaktus tidak ada musim hujan. Jadi di grassland biasanya kering dan panas, tapi terkadang ada hujan, walaupun tidak sesering tropical environment. The grass and the other plants that live there have deep roots to help them survive when it's dry. Nah, tanaman di grassland environment mempunyai deep roots. Roots itu kan akar. Deep itu dalam. Berarti akarnya itu sangat mendalam, masuk lebih dalam ke bawah sehingga bisa ditemukan air di bawah tanah. Supaya help them, untuk membantu mereka survive, bertahan hidup saat kering. Nah, after rain they grow quickly and make seeds. Nah, begitu hujan, jadi saat kering ia hanya bertahan hidup. Nah, begitu hujan, air banyak dong, dia seger dong. Nah, maka itu dia langsung tumbuh dengan cepat, grow quickly and make seed, dan membuat bibit-bibit. Sehingga kalau bibitnya sudah dibuat, maka bisa tumbuh rumput baru lagi. Ia akan semakin lebar, semakin lebar, semakin lebar. Itu kalau hujan. Next environment, nah itu adalah cold environment. Cold environment. Cold environment, it often snows in winter. Nah, kalau lingkungan yang dingin biasanya bersalju. Di sini kita nggak punya salju ya. It often snows in winter. Nah, tanamannya contohnya adalah pine trees have tough needle-like leaves. Nah, pine trees ini mempunyai leaves apa leaves? Daun. Ya, daun yang bentuknya seperti needle. Needle adalah jarum. Jadi bentuk daunnya adalah seperti jarum-jarum yang kuat. And springy branches. Branches itu adalah ranting-rantingnya yang springy itu lentur, tidak mudah patah. That do not break if snow gathers on them. Nah, kalau bersalju kan biasanya tanaman, misalkan ini adalah tangkainya. Nah, kalau misalkan musim salju kan suka turun-turun nyangkut di tangkainya, di rantingnya. Nah, harusnya kan kalau berat dia akan patah. Tapi kalau tanaman yang sudah menyesuaikan diri, it won't break. Itu tidak akan patah. Jadi saat ditempati dengan salju-salju, ia akan hanya turun karena ia melentur. Karena berat, tapi dia tidak patah karena dia kuat, dia lentur. Jadi tidak patah melainkan lentur. Nah, itulah contoh pertahanan hidupnya. Smaller plants, nah itu kan tadi pohon-pohon yang besar yang di atas yang menerima salju-salju. Nah, smaller plants, tanaman yang kecil, have tough
hairy leaves, mempunyai daun-daun yang berambut, ada bulu-bulunya di rambutnya itu. Di rambut, ada bulu-bulunya di daunnya itu. Bukan di rambut ya. Jadi ada rambut atau bulu di daunnya, di leaves that grow close to the ground. Jadi tanamannya itu di bawah. Nah, contohnya adalah yang di gambar ini. Ini tanamannya di bawah nih. Kalau kalian memegang daunnya, daunnya itu mempunyai bulu-bulu yang halus. Kenapa sih begitu? Karena bulu-bulu halus itu dapat mempertahankan kehangatan tanamannya. Jadi walaupun dingin, dia tetap bisa bertahan hidup. These plants can survive underneath the snow. Nah, bahkan walaupun saljunya menumpuk tinggi 1 meter 2 meter, dia tertimbun dong di tanah, di dalam salju itu. Tapi dia tidak mati, dia bisa bertahan hidup. Jadi begitu nanti saljunya sudah mencair, dia bisa bangun lagi. Nah, itulah kehebatan tanaman dari cold environment. Nah, next ya. Saya balik lagi nih. Nah, the conclusionnya, kesimpulannya adalah plants are different between environment. Bener dong, tanaman berbeda-beda di setiap lingkungan. Tanaman different. Tropical environment, ciri khasnya adalah large leaves. Tanamannya daunnya lebar dan grow tall, tinggi. Contohnya adalah pohon kelapa. Nah, pohon kelapa tinggi, daunnya panjang-panjang lebar. Nah, itu adalah tropical environment. Hot and dry environment, swollen stem or fleshy leaves. Nah, contohnya adalah kaktus ya. Grasslands, ciri khasnya adalah deep roots, akarnya dalam ke bawah, and grow quickly in rainy season. Tumbuh dengan pesat saat hujan. Next, cold environment, lingkungan yang dingin, daun-daunnya berbentuk seperti needle, jarum, and hairy leaves. Contohnya adalah tadi pine trees. Nah, sampai sini saya harap semuanya mengerti. Setelah itu silakan we have finished the lessons and continue to the Google Classroom for practice. Nah, seperti biasa akan ada soal latihan untuk menguji pemahaman kalian. Kalau kalian paham berarti kalian bisa menjawab dengan benar. Nilainya 100 ya. Okay, this is the end of our session. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.